arsitek beneran tuh kayak kisaran gaji tuh IDR loh ya, itu sekitar 250 sampai 350 juta per tahun. Tapi oke, kita bahas dulu nih semua, nanti gue jelasin. Terus kayak ada desainer interior, itu kayak sekitaran idealnya itu 50 sampai 700 juta per tahun. Terus kayak perencanaan kota tuh ada 120 sampai 1,250 juta 1,250 juta per tahun. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi di channel Pak Haji. Yo guys, kali ini siang ini ya, hari ini kalau di sini gue buat video ini sekitar jam 2, jam setengah 3-an. Guys, gue akan buat video tentang kemarin kan video yang pertama kan gue kan udah jelasin tuh, jurusan teknik sipil tuh apa sih gitu. Nah, di video kali ini yang ini gue akan jelasin ke kalian what is this jurusan arsitektur. Ini kayak yang kayak ada juga yang nanya kayak di kolom komentar. Video yang pertama itu ada juga yang nanya, terus kayak di Instagram juga ada yang nanya. Nah, jadi gue akan jelasin ke kalian apa sih jurusan arsitektur itu kayak gitu loh. Kayak kerjaannya tuh apa, persamaannya sama jurusan teknik sipil itu apa. Nah, jadi gue akan jelasin ke kalian sedetail-detail mungkin biar kalian tahu, biar kalian gak salah pilih kalau misalkan kalian sekarang udah selesai sekolah. Gue akan jelasin ke kalian sekarang. Yuk, mau tau kayak gimana? Lanjut aja. Apakah pendapat kalian kalau misalkan jurusan arsitektur tuh bayangan di pikiran kalian tuh 3D kah? Atau bayangan di kalian tuh di depan monitor mendesain? Atau hanya cuma sekedar itu pandangan kalian? Oh, mungkin tidak. Nah, itu kan jelasin. Jurusan arsitektur ialah jurusan di mana di dalamnya itu mempelajari tentang struktur dan mendesain bangunan. Tapi jurusan arsitektur tidak termasuk jurusan teknik, karena di dalamnya itu tidak terlalu fokus kepada pembahasan struktur, karena lebih fokus kepada mendesain, memodeling ruang lingkupnya. Itu jurusan arsitektur itu kayak misalkan pembangunan sebuah gedung. Nah, kalau misalkan pembangunan sebuah gedung pasti ada yang namanya tim ahli, tim struktur, tim desainer. Nah, tim struktur pasti lulusan dari teknik sipil. Tim struktur pasti lulusan dari teknik sipil. Kenapa lulusan dari teknik sipil? Karena teknik sipil itu lebih fokus kepada strukturnya. Tapi kalau desain itu jarang di teknik sipil. Yang paling banyak itu pasti tamatan arsitektur. Karena arsitektur itu keindahannya itu lebih fokus kepada arsitektur. Apakah kalau misalkan kalian kuliah arsitektur atau kuliah jurusan teknik nanti akan bergadang mengerjakan tugas? Oh ya, pasti ada. Karena kenapa? Di jurusan arsitektur atau jurusan teknik kan dua jurusan ini saling mengcombine gitu, saling berkolaborasi seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian mengambil jurusan arsitektur, itu kayak kalian tuh kayak lebih kepada kebanyakan tuh buat maket. Di dalam jurusan arsitektur juga ada yang namanya kayak pelajaran matematika. Ada juga. Jangan bilang kalian salah kalau misalkan ambil jurusan arsitektur terus kalian nggak ketemu matematika. Tetap ada matematikanya di jurusan arsitektur. Nah, makanya gue bilang tadi kayak jurusan arsitektur tuh berbeda dengan teknik sipil kayak gitu loh. Kayak kalau misalkan arsitektur tuh lebih ke berfokus pada konsepnya kayak gitu. Kayak ini kayak bangunan ini nih kriteria yang paling kuat di bangunan ini apa nih kayak gitu. Terus kayak ide-ide kreatif dari para desainer tuh kayak para arsitektur kayak muncul di dalam satu bangunan itu kayak gitu loh guys. Tapi itu tuh langsung dituangkan kalau misalkan di depan layar monitor kayak digambar itu tuh kayak oh bangunan ini keren loh kayak gitu. Nah, itu tuh kayak di bidang arsitektur gitu guys. Nah, terus kalau misalkan kita
di perkuliahan, kayak di kuliah tuh apa aja sih yang kayak yang dipelajarin kalau misalkan kita kuliah di arsitektur gitu. Nah, yang pertama itu kalau misalkan di tahun pertama di semester 1 kita tuh akan mempelajari tentang kayak perencanaan arsitektur, terus kayak prinsip struktur, terus kayak sejarah dan teori arsitektur barat. Nah, guys, arsitektur barat. Kalian pernah lihat nggak kalau misalkan di Jakarta ada kota tua? Kalau misalkan di mana ya lagi ya? Di Semarang ada kota lama. Nah, itu kayak ada bangunan-bangunan para Belanda yang dulu yang dibangun sampai saat sekarang masih kokoh berdiri. Itu merupakan suatu ide arsitektur orang-orang Belanda dulu yang luar biasanya sampai saat sekarang ini bangunan-bangunan itu masih tetap kokoh. Nah, infonya juga FYI juga buat kalian, di bangunan-bangunan para Belanda itu banyak yang tidak pakai kolom. Coba deh kalian pikir kayak gimana. Easy kan? Kalau itulah arsitektur itu kayak lebih parah banget, kayak ide-ide kreatif, ide-ide desainernya tuh menggokil banget kayak gitu guys. Kalau misalkan kalian mau masuk jurusan arsitektur, itu di tahun yang pertama. Nah, terus secara garis besarnya kayak gitu loh guys. Kayak misalkan garis gampangnya kita pahamin kayak gitu. Kayak kalau misalkan di arsitektur itu ada bidang-bidangnya, kayak ada terus ada juga prospek kerjanya kayak di mana aja gitu. Ada juga yang pertama tuh di arsitek misalkan di arsitek tuh ya kita kan udah arsitektur tuh. Nah, tapi kalau misalkan kita udah selesai kuliah, itu kayak kita tuh bisa kayak menjual jasa kita, kayak misalkan di sebuah konsultan swasta atau perusahaan BUMN, kita menjual jasa kita kayak gitu, kayak mendesain, kayak menggambar. Terus ahli teknologi bangunan. Nah, itu makanya gue bilang tadi kayak apa ya, ide-ide kreatif, ide-ide imajinatif ada yang ada pada diri kita tuh, di sana tuh kita harus kembangin kayak gitu kan. Desainer interior. Nah, ini desainer interior tuh kayak ya kalau misalkan kita bangun gedung kampus nih, gedung kampus. Nah, terus kayak gimana ruang rektornya gimana, terus ruang kelasnya kayak gimana, terus kayak ruang kantinnya kayak gimana. Nah, itu semua tuh kita semua kayak yang berpikir kayak yang bagus ini buat nih kayak gimana, yang menarik buat nih kayak gimana, itu semua terus surveyor bangunan. Nah, surveyor bangunan berbeda dengan surveyor yang kalau misalkan turun mengukur jalan, beda. Itu jurusannya itu tuh geomatika. Nah, geomatika tuh lebih ke alam lagi kayak gitu guys, kayak ukur jalan, ngitung-ngitung data. Itu geomatika yang pegang alat ukur kayak alat ukur seperti ini loh guys. Nah, seperti ini. Nah, yuk guys, terus kalau misalkan kalian pikir masalah gaji, nah gaji di arsitektur tuh gede, lumayan gede, bukan lumayan, memang gede ya gitu. Kayak kalau misalkan pekerjaan arsitektur tuh, arsitek beneran tuh kayak kisaran gaji tuh IDR loh ya, itu sekitar 250 sampai 350 juta per tahun. Tapi oke, kita bahas dulu nih semua, nanti gue jelasin. Terus kayak ada desainer interior, itu kayak sekitaran idealnya itu 50 sampai 700 juta per tahun. Terus kayak perencanaan kota tuh ada 120 sampai 1,250 juta. 1,250 juta per tahun. Terus perekayasa struktur itu kayak ada 300 sampai 810 juta per tahun. Fantastis bukan gaji arsitektur? Iya, fantastis, seperti pekerjaannya juga fantastis banget. Oke, kita kupas secara satu. Arsitek itu lebih ke kalau misalkan ada bangunan, kita bangun tuh kayak kita bangun real. Nah, kita bangun 3D-nya itu kayak dari kayak gimana sih bentuk bangunan ini kalau misalkan jadi kayak gitu. Kayak video-video yang gue buat itu kemarin, nah kayak gitu bentuk bangunannya jadi. Nah, itu tuh sekitaran kalau di sini IDR-nya itu sekitar 250 sampai 350 juta. Tapi
menurut pengalaman gue yang sudah jurusan arsitek itu kalau misalkan dapat job kayak gini, misalkan kemarin itu ada teman gue, itu gak salah nah dia tuh dapat project itu bangun rumah dinas wali kota di Hulu, dia dapat dinas wali kota di Hulu, itu dia cuma ngerjain cuma 1 minggu, rumah dinas itu kayak atapnya jadinya gimana, pokoknya dia desain sebagus mungkin ya, dari penerapan itu cuma 1 minggu dia ngerjain itu berapa, 15 juta. Fantastis kan? Iya fantastis, seperti nilai proyek fantastis seperti itu guys. Nah jadi alhasil intinya itu apa namanya ya, kayak garis besarnya yang kita tarik tadi, pembahasan tentang arsitektur di video ini, pembahasan tentang teknik sipil di video yang kemarin. Jadi ada garis lurus kita tarik. Jadi perbedaannya itu ialah kalau di teknik itu, kalau misalkan jurusan arsitektur itu terfokus pada metode perencanaan bangunan. Nah, tapi kalau di teknik sipil itu lebih ke struktur bangunan. Nah, itu yang kalian harus pahami. Oke, mungkin itu ya penjelasan arsitektur. Insya Allah kalian paham perbedaannya teknik sipil, arsitektur. Nah, kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian share ke seluruh adik-adik kelas kalian yang mau kuliah di jurusan arsitektur atau teknik sipil. Karena video ini insya Allah bermanfaat. Guys, nantiin gue nih. Insya Allah video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe tentunya, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Insya Allah video ini bermanfaat. Dadah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.